Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu dari SMP Negeri 6 Rangkas Bitung. Saya akan memaparkan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul 1.1. Selamat menyaksikan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada murid, di mana saya lebih dominan saat di kelas. Anak saya jadikan objek dalam pembelajaran, karena saya lebih berfokus pada ketercapaian materi. Padahal, seharusnya proses pembelajaran harus berpusat pada murid, sehingga murid tidak dapat menggali potensinya dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Selama mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara telah menyadarkan saya tentang pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan sekedar mengajar saja. Sebagai guru, saya harus menjadi fasilitator dan pembimbing bagi murid dengan terus memberikan contoh teladan yang baik. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selain itu, merancang pembelajaran interaktif yang menyenangkan dan memberikan kesempatan pada murid untuk menggali potensi yang dimilikinya. Sebelum saya melakukan aksi nyata dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terlebih dahulu saya melakukan sebuah perencanaan. Pertama, saya berdiskusi dengan rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Setelah itu, saya memilih metode pembelajaran yang tepat dan membuat perangkat pembelajaran berupa RPP. Dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan selalu diawali dengan berdoa yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap religius dan dilanjutkan memberikan motivasi untuk membangkitkan semangat belajar murid. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan menjelaskan cara kerja dalam praktik yang akan dilakukan. Pada aksi nyata di kelas, implementasi modul 1.1, saya mengajak murid untuk menyusun teks laporan percobaan melalui sebuah praktik. Sebelum kegiatan pembelajaran, murid diminta secara berkelompok untuk membawa bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan dalam praktik. Secara berkelompok, murid berkolaborasi. Selama melakukan praktik membuat donat, murid diminta untuk memvideokan hasil kerjanya untuk diupload di Facebook sekolah, dan itu membuat murid sangat antusias dan bersemangat. Setelah selesai melakukan praktik membuat donat, murid diminta untuk menyusun teks laporan percobaan sesuai dengan struktur penulisannya. Kemudian, mereka diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas. Di akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan terhadap hasil percobaan yang telah murid lakukan. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, murid diminta untuk berdoa. Dari hasil pembelajaran yang telah saya lakukan, maka saya melakukan refleksi tentang apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya lebih baik. Seperti masih ada murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dan malu-malu saat mempresentasikan hasil praktiknya. Solusi yang dapat saya berikan adalah melakukan bimbingan secara personal dan memotivasi murid untuk berani berbicara di depan.
Bu Ayu selalu bersemangat dalam mengajar, dan Bu Ayu memberikan contoh dalam teks laporan hasil percobaan membuat pelangi, sehingga saya tahu ternyata buat pelangi itu sangat mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Nurul Ibadah. Saya adalah guru mata pelajaran IPS. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan testimoni kepada rekan saya, Ibu Siti Rahayu, Mapol Bahasa Indonesia, dalam kaitannya dengan program Diklat TGP. Nah, dalam testimoni hari ini berkaitan dengan pembelajaran yang diharapkan melaksanakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, yang pada intinya adalah dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro, anak diharapkan memiliki kompetensi kritis, kemudian pembelajaran dilakukan secara kolaborasi, dan juga di dalam pembelajaran itu anak terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, saya melihat dan mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ayu pada semester kelima atau semester 1 di tahun pelajaran ini adalah bahasa Indonesia yang sekarang diminta di dalam kompetensi yang diharapkan kepada siswa adalah untuk bisa membuat semacam laporan dari percobaan. Nah, berdasarkan KD tersebut, Ibu Ayu sudah melaksanakan pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Antara lain adalah dalam pembelajaran itu harus memperhatikan kodrat alam serta keadaan di mana sekolah itu berada. Nah, di SMP Negeri 6 dalam menyusun laporan, dalam hal ini temanya adalah berkaitan dengan mata pelajaran IPA, maka Ibu Ayu sudah melaksanakan pembelajaran melakukan eksperimen sederhana tentang. Demikian yang dapat saya paparkan dalam aksi nyata ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Mari bergerak, tergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.